TikTok tuh. Bukan gunung lagi mas, bukit. Ya nggak salah. Siapa? Unik sama mas, gunung mana mas? Penanggungan sih mas. Penanggungan. Katanya untuk pemula ternyata enggak mas. Katanya untuk pemula. Iya. Nyatanya untuk orang tua. Pengalaman itu. Oh, ada ya trek-treknya. Iya. Terjauh mas. Saya belum pernah naik. Ada pernah kemarin. Iya. Kita kan nggak kenal nih. Langsung cuma nggak kenal aja. Nggak kenal aja biar wah baru ini. Iya. Paham. Paham paham. Mas ya. Terus naik di gunung sini. Iya mas. Iya mas. Iya. Mungkin sudah ini aja sama. Ya nggak kayaknya. Begitu kan mas. Ramean selain Enggak sendiri mas. sendirian Iya. solo Solo. ngecamp. Mm. Wah terus mas. Itu kan ketemu malam kan di pos 2. Dari jam Kita jam 5-an lah, mau jam 6-an. oh berarti mas naik dari jam 5 Kalau naik itu dari jam 3 mas. saat ini nih, Mas. Halo guys, selamat datang di podcast AAD apa aja dibahas. Di episode pertama kali ini kita akan membahas seputar alam atau seputar dunia pendakian. Yang mana kita tahu kan beberapa tahun ini dunia pendakian ini mulai ngetren lagi ya. Nah kita akan ada sesi membahas dan berbincang-bincang dengan salah satu bintang tamu kita. Sebelum kita lanjut, mungkin ada cuplikan tentang bintang tamu ini. Silakan. Itu adalah beberapa cuplikan dari bintang tamu kita kali ini, yang dimana dia pernah mendaki sama saya, pernah ketemu di salah satu gunung lah, kita bersalipan akhirnya kenal di situ. Bintang tamu kita kali ini dia adalah orang asli Kalimantan dan sekarang dia ada di Malang, kuliah di kampus STIH Malang Podjet Suara. Bintang tamu kita adalah anggota organisasi Mapala di sana. Ini dia Mas Dwi Prasetyo. Apa kabar Mas? Baik mas. Sampai apa namanya asli Kalimantan? Mas? Iya mas. Terus di Malang kuliah ya? Mm-mm. Oh, Masnya nggak mau merantau ke lainnya? Kenapa pilih Malang Mas? Kalau pilih Malang ya dekat gunung sih mas. Dekat gunung. Iya. Berarti itu udah bawaan ya Mas? Iya Ya? udah bawaan. Udah bawaan, bukan hobi lah ya Mas ya. Mm-mm. Gunung itu ya Mas ya. Kirain kan siapa tahu cuma di Malang gara-gara anak-anak Malang nih suka daki, Masnya juga ini kan? Oh enggak. Enggak ya Mas ya. Cuman memang hobi ya. Mm-mm. Sama Misi mas. lebih. Dulu, Mas, dari mana Mas? Oh, dari jurusan ilmu komunikasi mas. Hai guys, apa kalian siap untuk menghadapi perkembangan dunia komunikasi? Inilah tempatnya, Universitas Gadjah Mada Malang. Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Malang siap untuk membekali kalian Dengan ilmu komunikasi yang inovatif dan relevan, dengan fasilitas lengkap dan pengajaran dari dosen berpengalaman. kamu akan mengasah keterampilan di bidang jurnalistik, public relation, dan banyak lagi. Siapkan dirimu Untuk karir yang sukses dan siap bersaing di dunia komunikasi. Balik lagi di AADB, apapun yang terjadi katakan oke. Oke, nyampe tadi. Mas gimana Mas? Ada pengalaman daki gunung apa aja itu Mas? 3 gunung sih mas bagusan. Gunung kembar. Enggak. Maksudnya Gunung Kawi, Butak, Pandermen gitu loh Mas. Bukan Kawi gunung- belum. Kawi belum. Belum. Berarti Baru- Pandermen Pedeman sudah, Buta sudah 2 kali itu. Terus Penanggungan 2 kali juga. Masnya hobi mendaki apa memang ini Mas? Apa namanya? Cuma FOMO aja ikut-ikut orang sekarang. Hobi sih mas. Hobi. Iya. Berarti dulu di Kalimantan udah daki-daki juga Mas? Mana ada gunung mas? Tinggal di Kalimantan Tengah mas. Wah parah nih. Kirain ada gunung Kalimantan nih. Gimana nih pemerintah nggak dikasih gunung? Gunung siapa tahu gitu Mas. Iya. Gunung kan alam Mas. Iya. Mas berarti udah di apa namanya di Malang udah berapa tahun Mas? Setahun. Baru setahun mas. Oh, baru setahun. Berarti udah berapa gunung yang Mas naikin? Mm.
yang pernah Mas daki gitu loh. Yang itu tadi Mas, Penanggungan, Penanggungan Kuta, Pantai paling susah Mas, gunung mana Mas? Penanggungan sih Mas. Penanggungan. Yang katanya untuk pemula itu ternyata enggak Mas. Katanya untuk pemula. Iya. Nyatanya untuk orang tua. Untuk pengalamannya aja. Oh. Pengalaman aja itu. Anu ya, trek-treknya. Iya. Trek-treknya. Terlalu Lebih terjal Oh. elevasinya Mas. Gila ya. Iya ya Mas ya. Soalnya kemarin ya Mas ya. Saya kan mau pendaki gitu. Awal-awal nih kan Mas ya. Mau pendaki nih nggak butuh apa-apa. Menurut Mas apa yang harus diinin Mas? Persiapkan lah. Siapanya? Ini Masnya TikTok atau ngecamp ini? Oh itu dulu. TikTok itu apa Mas? Kalau TikTok itu kita mendaki ke atas, Hah? terus turun lagi, nggak ada nginap apa segala gitu. Dan persiapannya lebih dikit. Lebih dikit. Oh berarti nyampe puncak tuh turun langsung. Iya. Berarti ngapain tuh? Naik gunung Nggak gitu tahu doang. Mas ngabisin duit. Ngapain naik gunung kayak cuman kayak gitu kan. Kalau ngecamp beda berarti. Beda. Oh, di gunung tuh ada peraturan ASOP-nya kah? Pendaftarannya kah gimana? Ada Mas. Ada. Biasanya tuh yang pasti sampah dibawa turun sih seringnya. Oh, bawa sampah turun. Mm-mm. Di situ ada petugas. Cara daftarnya di tempat apa bisa online, Mas? Kalau sekarang bisa online sih Mas. Bisa online. Mm-mm. Oh, lebih murah. Sama aja Mas. Sama aja. Iya. Kita tahu ya Mas ya. Saya belum pernah naik. Ada pernah kemarin. Iya. Gitu kan. Kita kan udah kenal nih. Mm-mm. Jangan sok-sokan nggak kenal aja tiba ini Mas. Udah kenal aja. Cuman ya biar agak wah baru nih. Iya. Paham. Paham ya kan Mas ya. Terus di gunung bawa apa aja Mas? Peralatan gitu. Kalau misal TikTok. Kalau TikTok tuh biasanya ya daypack sih. Kalau tasnya kita bawa daypack. Daypack Lebih kecil enak. ya. Biasanya kan kalau yang sekarang kan pendaki pemula itu Ah ya, bawanya grok-grok hydropack. ya. Iya. Iya. Hydropack itu. Oh itu Itu kayak apa ya? Nggak cukup buat ini, buat peralatan lain. buat peralatan Itu khususnya daypack sih kalau saya. daypack. Air bisa. Saya kan 2, Heeh. misalnya kalau solo gitu. Iya, Tergantung ini lagi sih, tergantung apa gunungnya juga sih. kebutuhan gitu ya, Mm-mm. Mas ya. Oh iya. Masnya biasanya TikTok ngecamp. Ngecamp sih Mas. Ngecamp. Mm-mm. Lebih seru TikTok apa ngecamp, Mas? Ngecamp Mas. Soalnya lebih kayak mendaki beneran gitu. Iya. ya. Kalau enggak ini sebenarnya saya bingung Mas pada pendaki-pendaki Mas. Hmm. Apa yang dicari di gunung gitu? Udah capek. Apalagi nyampe puncak kabut juga. Betapa menyesalnya jiwa ini Iya, Mas. itu, Mas. Iya kan? Mm-mm. Iya Mas, masalahnya itu Mas. Terus kalau pendaftaran itu kita diarahin gak sih Mas? Iya, dia Jalurnya kayak gini, jalurnya seperti ini gitu. pasti itu Mas. Ada pengawas lah ya kan? Mm-mm. Tim pengawas di base camp biasanya kayak gitu kan. Mas. Ada. Tiap gunung beda Mas, peraturannya. Tiap gunung beda sih biasanya, tapi Kalau yang- kebanyakan ya sama sih Mas. Kalau yang Mas pernah naikin itu, yang pernah daki bukan Mm-mm. naik, ya itu Sama aja sih Mas. sama, Mm-mm. registrasinya sama, cuman Iya. biayanya beda. Ya biayanya beda-beda. Oh biayanya beda-beda. Kirain kan sama gitu loh. Oh, Siapa tahu kan Mas. soal peraturannya ya sama. Kalau menurut Mas apa sih tips apa aja yang harus dipersiapkan buat mendaki? Yang pasti persiapan fisik sama mental sih. Fisik sama mental, oke. Mm-mm. Terus juga peralatan itu harus dipersiapkan juga. Cari tahu gunungnya kayak gimana. Jadi kita harus cek-cek dulu nih. Wah gunung Iya. ini kayak ini, gini-gini Mm-mm. gitu Mas. Tiba-tiba kan, wah kayak Penanggungan kata Mas tadi kan, Mm-mm. cocok nih buat pemula. Ternyata buat kakek-kakek kan, biar lebih sehat berkeringat gitu kan. Siapa tahu Enggak sih Mas. masih aman. Mas. Mm-mm. Oke. Masnya kira apa namanya? Masnya tuh gunung nih, bisa nyampe gunung di atas. Itu masnya lama. Foto-foto pasti kan. Iya pasti, Pasti foto-foto. pasti. Kan sayang Mas kalau nggak foto-foto Mas. Iya pasti sayang parah. Iya. Ngapain naik gunung udah capek kan nyampe puncak nggak Mm-mm. ngapa-ngapain. Iya kan? Lagi Ada. nggak ngopi di atas tuh, Iya. kurang sensasinya. Lanjut Mas. Tips yang lain lah Mas. Apa yang biasanya orang biasa gitu nggak tahu Mas. Orientasi mentalnya sih Mas. Orientasi media. Terus juga kayak peralatan buat kesehatan mungkin kayak P3K, ya. Iya. Tapi kan bisa kalau ada apa-apa misal nih di gunung, amit-amit lah, ada apa-apa di gunung, terus kita nggak punya P3K, gimana tuh? Nah itu
Terus saya langsung turun aja sih. Langsung turun aja gitu. Sakit tahan aja nih sakit gitu kan. Tapi harus ada prepare gitu kan. Iya, pasti ada prepare harusnya. Dulu saya pernah mas, naik kan bareng. Itu ada teman saya satu, dia prepare parah gitu mas, orang mas. Dari menu, pokoknya semuanya mas. Nah, cuma TikTok gitu mas. Bukan gunung lagi mas, bukit. Ya nggak siapa. Siapa tuh? Ya ada mas orang begitu mas. Wah, dia kayaknya wah jago banget nih ya. Dia pakai kaos satu dalam, terus lagi sampai 3 lapis mas. Dia belum ada 15 menit kita naik mas, puncak meninggal. Gila, kan apa teman-teman, wah apa nih? Wah udah biasanya kita lucu-lucuan tuh gak mungkin di situ mas. Wah udah ada nih, mati nih, kita kena juga nih. Mesti juga kayak gitu. Pernah ketemu nggak sih? Pernah sih yang kayak gitu. Itu belum pernah sih mas. Tapi kalau yang sampai hipotermia pernah. Hipotermia kedinginan berlebihan. Dan untungnya pas itu kita bawa P3K, emergency blanket. Oh, kalau hipotermia tuh gimana sih mas? Itu meskipun di jaket tebal masih dingin apa? Masih dingin kalau korbannya, masih kerasa dingin. Iya. Kalau saya baca-baca ya mas, itu di puncak mas biasanya yang sering terjadi. Iya. Pasti pernah. Nggak pernah sih. Oh enggak, maksudnya kan pernah kaki di situ. Oh pernah. Rasa dingin itu dingin. Mas, ada apa sih mas? Ikan mas. Balik lagi di AADB. Apa aja dibahas. Apapun yang terjadi katakan oke. Oke, lanjutin yang tadi mas. Tips-tips apa? Tips-tips lagi apa? Tips. Perjalanan. Ada kejadian apa gitu? Pernah mengalami kejadian apa enggak gitu mas? Di gunung tuh. Kejadian apa ya? Kayak yang mas ceritain tadi hipotermia apa gitu loh mas. Kalau itu mungkin lebih lucu kejadian ini sih mas. Jatuh itu sih mas. Gimana tuh mas? Siapa jatuh? Ada teman saya mas, masih pertama mendaki. Mm-mm. Masih di apa ya? Area perumahan warga mas. Area perumahan warga. Baru lewat situ udah ada aja gebrakannya mas. Apa tuh? Dia kan ada genangan air gitu kan mas di jalur ini. Dia tuh kan kiri itu kan ada jalan kan bisa dilewatin kan. Oh iya. Dia malah loncat gitu loh mas. Kegenangan itu. Akhirnya Licin itu jatuh dia. terjerumus ke jebakan Iya. setan. Iya. Dia pas daki itu merasakan dirinya adalah atlet parkour. Nah, bisa jadi gitu. Iya dia mas. dia orang mana mas? Orang sama sih mas sama Oh, Kalimantan juga. naik di gunung sini. Mm-mm. Kayak dia nggak sih mas? Orangnya mas. Iya mirip mas. Mirip. Mirip mas. Iya. Mungkin sekedar mirip aja, agak sama kan. Dia katanya kayaknya cool gitu kan mas. Iya. Selain itu mas, pernah ngelihat hal-hal mistis lah. Sebenarnya kan kalau di gunung nih kan kental banget tuh dengan cerita-cerita masyarakat tentang mistis. Orang hilang dikaitkan dengan mistis, orang hilang diambil jin lah, orang hilang digini-giniin lah. Itu gimana tuh mas menurut sampean mas? Kalau saya ada sih pernah kejadian mas. Pernah Mistis kejadian? tuh. Iya. Boleh diceritakan mas? Jadi itu Saya ngopi dulu mas tadi. gak apa mas sekalian mas. Gorengan juga mas. Terlalu brutal mas, makan goreng habis. Kok saya yang malah nawarin dia? Ya lainnya mas, saya siap bintang tamu di siapa nih mas? Salah. Makasih ya mas sudah nawar ya mas. Iya. Saya tak coba nih mas. Lanjut tadi ya mas. Jadi, Ya mas, wah makan ya mas, nggak sopan banget. Gak apa-apa mas Tapi kalian. berhubung penasaran gitu. Lanjut mas. Jadi pas itu sebelum kemarin itu mendaki saya sendirian. Itu karena ini kan musim hujan kan, jadi hujan terus sampai puncak itu tetap hujan itu. Dari base camp sampai puncak itu tetap hujan itu. Oh itu ramean mas? Enggak sendiri mas. Oh sendirian, Iya. Solo, Solo. ngecamp. Mm-mm. Wah terus mas. Itu kan ketemu malam kan di pos 2. Dari jam? Sekitar jam 5-an lah, mau jam 6-an Oh itu. berarti mas naik dari jam 5-an.
Kalau naik itu dari jam 3 sih mas. Seret gini nih mas. Jam 3 saya naik, nyampe pos 2 itu sore, mau senja lah, udah mau gelap gitu. Jadi pas itu kan saya istirahat kan, ada pendaki lain yang pas itu karena hujan juga kayaknya gak berani sih mereka katanya, gak berani naik. Karena Gede kan, waktu itu mas hujannya. iya lebat soalnya hujannya. Terus mas. Jadi saya pos 2 itu istirahat dulu mas, istirahat dulu. Kayak ya nanya-nanya lah sama mbaknya, ada yang di warung gitu kan, ada warung gitu, nanya-nanya ada ini nggak, ada pendaki lain nggak di atas sana. Banyak mas katanya. Oh iya, saya istirahat sambil makan-makan dulu kan, isi energi. Ya. Itu ada pendaki lain turun, ternyata yang ngecamp di pos 2 itu dia. Camp di pos 2 ya. Saya tanyain lah, Oh posisi mas nih di mana nih di sebenarnya? pos 2 ini. Oh yang, oh ya, yang di pos 2, mas yang di pos 2, yang pos 2 ini turun, Iya, nggak berani. dari pos 3 mereka. Apanya lagi di pos 3? Yang pendaki lain ini dari pos 3 gitu. Oh Mas, dari pos 3 turun ke pos 2. Mereka itu ngecampnya di pos 2. Oh kirain saya yang pas ketemu di pos 2 tadi, enggak. tiba-tiba turun dari pos 3, itu mistis parah gitu. Enggak. Tiba-tiba dia kan ketemu di pos 2, tiba-tiba diem bentar cuma ngobrol sama mbak warteg di situ, tiba-tiba turun dari pos 3. Ya kan? Terus mas. Saya tanya-tanya lah itu. Gimana keadaan di pos 3 sana? Sampai puncak gak mas? Enggak katanya, badai soalnya. Badai waktu itu. Terus sampai pos 3 aja. Terus saya tanya kan tuh, ada yang turun lagi nggak atau yang naik gitu pas di jalur? Nggak ada katanya. Untungnya mereka kan enaknya rombongan itu, saya kan sendiri. Iya. Terus kan itu hujannya makin lebat juga kan. Mereka juga bilang ya makin deras. Mereka bilang mending ngecamp sini aja mas ya, daripada naik sendirian. Tapi kan saya kan kayak dikit doang, bentar aja ini paling. Karena landai juga kan, seingat saya itu. Akhirnya menguatkan mental tuh. Iya. Naik. Nah, Terus itu saya jalankan kayak kita 15 menitan lah paling. Ya, Itu dari pos 2 tadi. Udah ini full hutan doang ini mas. Hutan. Full hutan doang, gak ada cahaya lain. Udahlah. Ini mistis banget aura sini nih. Di situ kan sebenarnya hujannya udah, Ketawa dulu nih mas. Aja. hujannya udah agak reda sih sebenarnya gitu. Karena juga ketutupan pohon-pohon juga kan. Cuma ya jalannya ini nggak enak, licin, kayak lumpur-lumpur gitu. Terus juga saya tuh kayak dari situ tuh udah mulai kayak kok kayak aneh gitu loh. Wih, mau timbul sini situ. Wah, enggak sih kayaknya. Oh enggak ya. Mungkin kurang hormon saya tuh lemah gitu loh, coba. Kan sampai pas respon ini mas. Bulu kayaknya pas respon ini mas. Terus. Jadi itu seingat saya dulu ya, jalurnya ini sebenarnya nggak bercabang. Mungkin ada 2 gitu, cuma nggak banyak cabangnya gitu mas. Tapi pas malam itu saya kok bercabang gitu, banyak, ada 3 cabang, 4 cabang gitu. Oh berarti masnya bukan sekali, baru pertama naik di gunung itu? Baru dua kali itu. Udah kedua kalinya itu. Sama yang itu kemarin tuh. Dan di itu bercabang. Iya. Banyak itu. Banyak cabangnya. Dan itu anehnya kenapa kok banyak cabangnya? Padahal pas kemarin tuh nggak banyak cabangnya. Nggak ada petunjuk arah nggak sih mas di situ mas? Nggak ada sih mas, karena jalurnya jelas. Akhirnya mas pilih jalur yang mana tuh? Lurus. Saya ngikutin jalur ojek sih. Wah, apanya? Sebenarnya ada. Kok tiba-tiba nyampe ke Pangkalan sampean mas? Nggak, kan dari base camp kan ada ojeknya. Oh ada base camp, ada ojek terus. Nah itu kan ada di trek itu juga ada tandanya gitu kan, jalurnya itu. Ya itu kan jalur yang saya pilih jalur jelas saja. Walaupun banyak cabangnya itu juga ada juga gitu loh, kayak jalur ojeknya gitu. Tapi saya pilih yang jelas saja gitu. Akhirnya pilih itu. Itu yang berarti lebih dalam gitu ininya, bekas bannya. Berarti belum ya, tidak pernah lah ya. Ya amit-amit lah gitu lah. Sampai nggak ketemu mistisnya secara langsung tatap muka gitu. Iya, ini kayak disesatkan sih itu mungkin. Soalnya pas saya turun itu besoknya tuh,
itu lebih cepat dan jalannya cuma 2 aja gitu. Oh, Jalur ojek sama jalur pendaki. pendaki biasa. Heeh. Nggak Tiba-tiba. kayak pas malamnya tuh yang cabangnya bisa sampai 4 gitu Oh, iya 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 iya. dan lebih lama malahan. Padahal jalurnya landai. Loh, Apa nih? Isoplus. ポロポロの錆びれた自転車でパラパラと雨に打たれ今日もいつものあの坂を Iso Plus, minuman pengganti elektrolit untuk yang beraktivitas hingga berkeringat. お別れを Iso Plus, dengan 7 ion yang lengkap dan mudah diserap. Lihat di toko-toko kesayangan Anda. Balik lagi di AADB. Apapun yang terjadi, katakan oke. Mas, cobain dulu nih Mas. Oke. Isoplus nih Mas. Kayaknya segar parah nih. iya nih. Apalagi yang ngasih tadi segar juga kelihatannya Mas. Wah, memang enak bener nih Isoplus. Iya. Bodoh, kita taruh bawah aja nggak sih Mas? Oh iya. Takut ada yang iri dan dengki gitu loh Mas. Agak sinian Taruh Mas. bawah atau sini? Sini aja agak lebih aman gitu loh. Kelihatan dulu. Ya, lebih aman gitu loh. Oke, kita lanjut Mas. Kalau buat para pendaki, kalau cerita mistis itu udah ada kan yang tadi kan. Cuman ya nasihat lah Mas. Mas sampean ada nasihat gak buat para pendaki pemula dan para pendaki dan nasihat tentang ya pendakian lah. Nasihat sih menurut saya karena sekarang dunia pendakian mulai rame kan ya. Iya. Sampai di base camp atau apa gitu lebih banyak peraturannya juga sekarang kan. Itu bagus sih sebenarnya. Menurut saya sih persiapkan inilah latihan fisik kalian gitu, mental juga dipersiapkan. Terus juga perlengkapan kayak persiapan misalnya bisa bentuk yang buruk gitu. Iya. Maksudnya sih. Itu dipersiapkan juga kayak makanan tambahan, air minum, P3K itu juga pasti dibutuhkan. Terus apa lagi ya? Belajar juga tentang gunung yang mau didaki. Gak cuma gunungnya aja tapi alamnya juga. Jadi kita jaga kelestarian alam juga sekalian. Kalau ada yang bawa sampah bawa balik lah gitu Iya. Mas, minimal ya. Tahu bawa berarti harus tahu caranya buat balik ke bawah. Yoi. Gitu ya Mas ya. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini ya Mas ya. Cerita-cerita nanti kita lanjut lagi. Kesimpulannya dari sini dunia pendakian adalah siapkan dulu diri kalian buat yang pemula, mental dulu dikuatin. Terus cari tahu tentang gunung itu seperti apa. Dan kalau bisa ajaklah yang teman kalian yang berpengalaman dulu. Betul. Jangan mendaki sendirian gitu-gitu ya kan Mas ya. Dan apalagi kalian seorangnya penakut gitu loh. Jadi ya mungkin mentalnya diperkuat, logistiknya disiapin apa aja yang harus dibutuhkan gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih ya Mas Sama-sama, Dwi Mas. Prasetyo udah undang di sini ya. Tapi teman ya nantilah kapan-kapan kita ngobrol juga lagi Yoi. Mas ya. Daki lagi sih kita Mas. Daki lagi gas Yoi, Mas. gas. Nanti kita rencanakan lagi lah Mas. Yoi. Sebenarnya kita kenal aja ini, pura-pura aja dari tadi. Iya. Oke, mungkin closing statement dari saya adalah sedikit berani adalah takut, kebanyakan berani adalah sok-sokan. Jadi tengah-tengah aja. Oke. Itu adalah salah satu ide yang Halo guys, selamat datang di podcast AADB. Apa aja dibahas. Aduh, bentar. Oh, itu tadi ada beberapa cuplikan saya sama bintang tamu kali ini. Soalnya kita pernah sudah berteman khusus waktu itu. Bintang tamu kita kali ini dia adalah orang asli Kalimantan yang merantau ke Malang dan dia kuliah di ABM, Universitas ABM. Dia adalah salah satu anggota organisasi Mapala, mahasiswa pencinta alam.
Ini dia kalau gitu ada Mas Dwi Prasetyo. Oh, jangan Mas kan pernah aku di sini. Mas ini tunggu. Mas, ada apa sih Mas? Ikan Mas. Baik. Mana kayak gak bisa stop. Ini apa waktu kamu mau memperkenalkan itu dia mau dulu, nanti tak zoom out. Oke? Soalnya outframe. Oke, itu adalah beberapa cuplikan tentang kegiatan kita. Dan saya sekarang soalnya juga teman kita ketemu itu Mas Naik. Mas Naik tamu kita kali ini dia adalah orang asli Kalimantan, merantau berkuliah di Malang, yaitu di STIT Pecut Suara. Dan dia adalah salah satu anggota dari organisasi Papalang Mahasiswa Pecut Suara. Oke, ini dia Mas Dwi Prasetyo. Mas, Mas. Masih dari Kalimantan? Iya. Oh, di sini? Di sini kuliah kan? Iya. Kalimantan itu? Di Kalimantan Mas, Kota Satu. Kota Satu itu kecil ya? Kita bahas pembagian ya. Sampai lebih berpengalaman dari saya. Iya kan Mas? Jangan Mas. Biasa aja sebenarnya. Mas. Dari mana Mas? Oh, dari jurusan ilmu komunikasi, Mas.